lebih daripada apapun. Tiada yang lain yang kubutuhkan dalam setiap hidup ini selain Engkau, ya Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati setiap jiwa, berkati setiap kehidupan kami semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom buat kalian semua. Selamat pagi buat kalian semua. Sekali lagi Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lewat program Refresh dan Reset, kita diingatkan kembali untuk kita semua boleh disegarkan. Untuk saudara dan saya disegarkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Sebab saya percaya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu supaya saudara datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap hari. Sehingga jiwamu disegarkan oleh Allah yang hidup. Jiwamu dibersihkan setiap waktu. Dan saudara bisa di-reset kembali dalam setelan pabrik ilahi dalam hidup saudara dan saya. Maka setiap pagi kita memacu setiap kehidupan kita semua untuk bersama-sama berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Dan salah satunya lewat program Refresh dan Reset. Banyak setiap jiwa-jiwa yang boleh terus menikmati Tuhan, menikmati pesan Tuhan, sehingga pesan Tuhan itu memperbaharui, merubah hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudari yang terberkati lewat Refresh dan Reset, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati lewat Refresh dan Reset setiap pagi. Saudara, terima kasih buat saudara dan saya yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya mau mengajak setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita memiliki iman yang bertahan di tengah-tengah perubahan maupun kondisi zaman yang selalu berubah-ubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang perubahan. Segalanya yang dulu nyaman, tiba-tiba bergerak, tiba-tiba berubah. Seakan tanah di bawah kaki kita bergeser. Mungkin itu sebuah kehilangan atas orang-orang yang saudara cintai. Mereka berpulang untuk selama-lamanya. Atau mereka menghilang dari hidup saudara dan saya. Mungkin itu sebuah transisi karir, di mana saudara pindah bekerja ke kota yang lain atau ke kantor yang lain. Saudara, ada ketidakpastian di dalam setiap masa depan kita semua, yang akhirnya seakan tanah di bawah kaki kita semua bergeser. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Saya mau mengajak setiap kita semua, belajarlah dari kehidupan Abraham. Seorang yang taat. Seorang yang taat pergi tanpa pernah tahu tujuan kehidupannya, ataupun tujuan daripada arah di mana dia harus pergi. Tetapi dia mengenal siapa yang memanggilnya. Abraham sangat mengenal Allah yang memanggilnya setia. Jika kalian hari ini sedang bergumul dalam ketidakpastian, firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terima kasih buat kalian yang sudah menulis terberkati lewat Refresh dan Reset setiap pagi. Terima kasih ya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, biarlah imanmu yang sejati boleh dapat merespon setiap perubahan-perubahan dalam hidupmu dan hidupku. Ada seorang kawan bercerita bagaimana ia harus pindah ke kota yang baru untuk pekerjaan. Dia meninggalkan gereja yang dicintai. Dia meninggalkan teman-teman dekatnya dan segala yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Di malam pertama
di rumah barunya, di sebuah kota yang baru, atau mungkin juga di sebuah negara yang baru. Dia duduk di lantai yang kosong. Dia menangis dan dia bertanya, Tuhan, mengapa Engkau bawa aku ke sini dalam pekerjaan yang baru ini? Tetapi perlahan-lahan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan membuka pintu pelayanan yang baru, persahabatan yang lebih dalam, dan imannya bertumbuh seperti tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mungkin kita hari-hari ini sedang di ruang kosong itu. Kita merasa sendirian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita bingung atau kita takut. Tetapi seperti Abraham, Tuhan sedang menuntun kita semua ke tempat di mana iman kita akan dinyatakan. Dan penyertaan Tuhan akan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kalian lakukan jika besok Tuhan meminta kalian untuk meninggalkan segala sesuatu yang nyaman dalam hidup kalian semua? Apa yang kita lakukan? Saudara, jika Allah memanggil kita keluar dari pekerjaan yang stabil, dari gereja yang mungkin kalian cintai, atau bahkan kota di mana kalian dibesarkan atau dilahirkan, apakah kalian akan pergi? Atau apakah kalian akan berkata, Tuhan tunggu dulu dong, Tuhan tunggu dong, jangan sekarang. Bisakah kita bicara soal ini lagi, Tuhan, jangan sekarang. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Abraham. Yang ketika dipanggil, ia berangkat. Saudara akan menemukan kisahnya di dalam Kejadian maupun di dalam Ibrani pasal 11. Ia tidak tahu kemana dia pergi atau tujuan kotanya, tetapi ia tahu dengan siapa dia pergi. Dia tahu siapa pemberi janji di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mungkin kita tidak dipanggil untuk pindah negara, tetapi setiap kita pasti pernah menghadapi momen di mana Tuhan meminta saudara untuk mempercayainya lebih dari rencana kita sendiri. Apakah saudara dan saya sudah siap? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, biarlah kita sama-sama merenungkan hal ini, sehingga saudara dan saya dalam setiap perjalanan imanmu, saudara, perubahan adalah bagian yang tidak terelakkan dalam setiap kehidupan kita semua. Dari perubahan karir, perubahan keluarga, ya, mesti pindah rumah. Mungkin juga kesehatan yang mulai terganggu dalam setiap kehidupan kita semua. Hingga situasi ekonomi yang membuat saudara harus di PHK, tidak ada pekerjaan. Belum lagi situasi global yang tidak stabil. Nanti pada awal Agustus, ya, bagaimana Amerika menaikkan setiap pajak, ya teman-teman semua, dari negara kita sekitar 30-an%. Dan ini akan menaikkan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketidakstabilan itu sendiri, ketidakpastian. Tetapi melalui kisah Abraham di dalam Ibrani pasal 11, dan tentunya lewat prinsip Alkitab lainnya, saudara, kita akan belajar mempraktekkan iman yang teguh dalam masa-masa transisi itu, dalam masa-masa perubahan itu. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, iman yang taat dan tanpa syarat yang dimiliki oleh Abraham dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 ini. Karena iman Abraham taat. Saudara, yang kita mau belajar pagi hari ini atau saat ini dalam hidup kita semua, mari miliki iman yang taat tanpa syarat.
Miliki iman yang taat tanpa syarat dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan zona nyamannya. Satu negeri yang mungkin sudah indah pada saat itu, yaitu Ur Kasdim. Tanpa dia pernah tahu tujuannya kemana. Ia hanya taat, bukan karena ia mengerti Bapak Ibu Saudari, tetapi karena ia mengenal pemberi perintah itu. Saudara, dalam hidup kita juga demikian. Seringkali kita tidak mengerti, bukan karena kita mengerti masa depan kita seperti apa dan lain sebagainya, tetapi karena kita mengenal Tuhan yang memegang kita semua sejak masa muda kita semua. Maka saudara dan saya, berimanlah, taatlah tanpa syarat kepada Tuhan dalam hidup kita semua. Karena Tuhan sering memanggil kita keluar dari kemapanan untuk mengajar kita bergantung kepadanya, untuk mengajar saudara bergantung kepada Allah yang hidup. Baik ketika saudara mungkin ada perubahan dalam pekerjaan saudara, saudara ditinggal oleh orang yang saudara percaya untuk menikah dengan saudara, tapi ditinggal, ya mungkin karena dinamika kehidupan, karena ada orang ketiga, atau mungkin ditinggal untuk selama-lamanya. Atau saudara pindah kota. Saya pernah mengalami demikian, pindah kota, atau ada panggilan pelayanan yang baru. Saudara, apakah kita lebih berpegang kepada rencana kita sendiri, atau pada pribadi yang memegang setiap rencana saudara? Yang pertama, saya mau mengajak berimanlah kepada Allah. Tetaplah taat tanpa syarat. Saudara, Abraham saat itu masih bernama Abram. Dia dipanggil keluar ke suatu peradaban yang maju. Saudara, ke negeri yang akan kutunjukkan. Ur Kasdim pada saat itu suatu negeri yang dimana peradabannya maju, tetapi dia disuruh keluar ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya, dan dia tidak pernah tahu negeri itu seperti apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Kata Ibrani untuk pergilah, yaitu leka yang mengandung makna radikalitas pemutusan dari masa lalu. Saudara, Abraham tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ia menunjukkan imannya. Tentunya Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupannya, ia tetap pergi. Ia menunjukkan iman kepercayaannya, tetap taat, tetap melangkah. Dan ini menunjukkan iman bukanlah kepastian akan setiap rencana atau rincian rencana dalam hidup saudara dan saya, melainkan sebuah kepastian akan pribadi yang merencanakannya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki iman bukan karena kepastian akan rincian-rincian rencana dalam hidup saudara dan saya, tetapi justru kita memiliki iman karena kita tahu ada kepastian akan pribadi yang merencanakan itu dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil umatnya keluar dari kemapanan untuk membentuk identitas mereka, ya, sebagai peziarah-peziarah atau perantau-perantau. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11, saya bacakan buat saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan memanggil kalian semua umatnya keluar dari kemapanan untuk membentuk identitas kehidupan kalian. Sebagai apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Sebagai orang-orang pendatang maupun perantau. Kita diingatkan kita ini pendatang, kita ini perantau. Saudara dan saya ke bumi ini sedang merantau. Supaya saudara tahu, ketika nanti waktunya habis, saudara harus kembali pulang kepada orang atau pribadi yang mengutus saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan membentuk identitas kita. Bukan saudara supaya senang tinggal di dunia ini, justru supaya saudara tahu, saudara sebagai pendatang, sebagai perantau dalam hidup saudara. Sehingga di dalam setiap kehidupanmu sebagai pendatang dan perantau, tidak seharusnya kalian menikmati tempat di mana kalian ada. Tapi kalian tahu satu ketika kalian akan pulang. Kalian akan pulang ke rumah abadi yang Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Saudara, ketaatan Abraham itu didasarkan pada janji atau pada perjanjian di dalam Kejadian pasal 12. Itu ada janji Allah buat Abraham di sana. Saudara, ketaatan Abraham itu didasarkan kepada perjanjian antara Allah dengan dirinya, bukan karena situasi. Dan ini mencerminkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memegang setiap janjinya. Perjanjian akan keselamatan di dalam setiap kehidupan Abraham, di mana Tuhan berinisiatif dan menjamin penggenapan dari setiap janjinya dalam hidup Abraham. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah perubahan karir, di tengah-tengah perubahan relasi, maupun pelayanan, pekerjaan, bisnis, saudara tanyakan, apakah langkah-langkah ini selaras dengan karakter dan prinsip Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Saudara selalu tanyakan kepada Tuhan di tengah-tengah perubahan kehidupan kita semua. Ketika saudara harus memutuskan pindah pekerjaan, bukan hanya mempertimbangkan finansial ataupun uang karena lebih besar di sana dan lain sebagainya, tetapi juga saudara ada panggilan untuk saudara dan saya menjadi saksi Kristus di lingkungan yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama milikilah iman yang taat tanpa syarat. Yang ini kita belajar bagaimana kita memiliki iman yang bertahan di tengah-tengah perubahan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, milikilah iman yang berpengharapan walaupun itu belum terjadi. Not yet, belum terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 11 mengingatkan kita semua supaya saudara dan saya, di sana dikatakan karena iman ia tinggal di tanah perjanjian sebagai orang asing, dan ia mendiami kemah bersama Ishak dan Yakub, ahli waris janji yang sama. Abraham menanti-nantikan kota yang dibangun di atas dasar yang kokoh, yang dirancang, dibangun oleh Allah. Jadi intinya iman Abraham itu berpegang pada janji, menantikan kota yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang kedua kita belajar, milikilah iman yang berpengharapan walaupun itu belum terjadi. Tetap miliki pengharapan. Abraham menantikan kota itu walaupun dia belum menerima kota itu, bahkan belum sampai kepada kota itu. Dan itu bukan tanah Kanaan, tetapi tanah perjanjian, tanah yang dibangun, kota yang dibangun oleh Allah. Nanti di langit yang baru, di bumi yang baru, di sorga di mana Tuhan Yesus memerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Abraham hidup sebagai orang asing di kemah. Abraham hidup sebagai orang asing. Ini simbol status sebagai penumpang yang sementara, yang menanti janji.
Kata Yunani orang asing yaitu paroikos. Paroikos yang dalam teks ini menegaskan bahwa iman mengarahkan pandangannya pada kota yang berpondasi kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata paroikos, Bapak Ibu Saudari, orang asing, memiliki makna supaya memiliki iman yang diarahkan kepada setiap kota yang berpondasi kekal, yang dibangun oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham hidup sebagai orang asing. Di setiap kota, di setiap tanah yang dia tinggali, dia hanya orang asing. Dia hanya mengarahkan pandangannya kepada kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Walaupun dia sampai ke tanah Kanaan, tapi ternyata tanah itu pun bukan tanah yang diberikan oleh Allah. Karena nanti tanah kekalnya adalah tadi yang seperti saya sampaikan, kota yang berpondasi kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ritual pembangunan mezbah di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 8. Ketika Abraham sampai di satu tempat, dia selalu mendirikan mezbah. Dia selalu mendirikan mezbah. Ini merupakan tindakan memproklamirkan kedaulatan Tuhan di setiap tahapan perjalanan kehidupan Abraham. Sekalipun janji itu belum tergenapi, Bapak Ibu Saudari, tetapi dia memproklamirkan kedaulatan Allah. Dia tetap membangun mezbah di tempat di mana dia menghampiri kota itu. Demikian juga dengan saudara, bangunlah mezbah. Bangunlah mezbah doamu. Bangunlah mezbah penyembahanmu setiap waktu. Sekalipun saudara janji itu belum tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kita membangun mezbah bukan hanya di gereja. Kita membangun mezbah di rumah kita masing-masing. Kita membangun mezbah di keluarga kita masing-masing. Saudara, iman Abraham itu bersifat eskatologis. Karena ia melampaui realitas fisik kepada penggenapan janji di dalam Kristus. Dia bisa melihat kehidupan Abraham. Bagaimana dia bisa melihat melampaui realitas fisik pada saat itu. Saudara, dia rindu di dalam setiap kehidupannya bahwa setiap janji Allah ini tergenapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yohanes pasal 5 atau pasal 8. Ya, kita sama-sama buka. Yohanes pasal 8 ayat 56. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian firman Tuhan. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman Abraham bersifat eskatologis. Ia melihat melampaui realitas fisik kepada penggenapan janji di dalam Kristus Yesus. Saudara, proses not yet atau belum terjadi dalam hidup kita semua, itu mengajarkan supaya saudara memiliki ketergantungan, supaya saudara dan saya memiliki ketergantungan kepada Allah, dan saudara memiliki sikap rendah hati selama saudara hidup. Jadi jangan suka pamer dalam hidup saudara. Sekaya apapun kamu, jangan pernah pamer. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, saudara kita perlu memiliki kerendahan hati, dan hidup kita bergantung mutlak. Bukan karena harta, bukan karena private jet yang kalian naiki di dalam setiap kehidupanmu, bukan karena kalian bisa jalan-jalan,
ke negeri-negeri yang jauh sana. Bukan karena itu, tetapi saudara dan saya dalam proses not yet ini, walaupun belum terjadi, tetapi mengajarkan kepada kita semua supaya saudara bergantung kepada Allah yang hidup dan tetaplah rendah hati dalam perjalanan imanmu. Saudara, gak ada sesuatu yang bisa kita pamerkan. Ketika engkau dan saya mulai tua, saya sudah membayangkan ketika saya nanti mulai tua, tubuh mulai renta, sakit penyakit, mau bangun salah, duduk salah, tidur salah, semua serba salah, makan salah, minum salah. Saudara, saya mulai membayangkan dalam setiap kehidupan saya secara pribadi, walaupun harta banyak, tetapi itu tidak bisa membeli kesehatan. Itu tidak bisa membeli kesehatan, Pak Bu. Itu tidak bisa membeli kehidupan. Itu tidak pernah bisa membeli keselamatan. Dan sayangnya banyak orang terlambat baru menyadarinya ketika mereka tua. Bapak Ibu, saya mau mengajak setiap hidup kita semua. Dalam masa tunggu, bangunlah spiritual. Bangunlah kehidupan spiritual. Bangunlah kedisiplinan spiritual. Berdoa, merenungkan firman. Bangunlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah kehidupan doamu. Sama seperti Daniel membangun kehidupan doanya 3 kali sehari. Jangan pernah mentang-mentang saudara orang Kristen, tenang, gak perlu kita berdoa, Tuhan juga tahu hatiku. Saudara, bangunlah kehidupan doa. Renungkanlah firman Tuhan. Dan bertumbuhlah dalam komunitas-komunitas di mana saudara miliki. Baik komunitas offline saudara maupun online saudara. Biarlah itu semua sebagai mesbah penyembahan saudara kepada Tuhan. Hindari sikap spiritual instan. Saudara, gak ada spiritual yang instan dalam kehidupan ini. Semua harus lewat proses. Harus lewat proses. Dengan mengingat bahwa Tuhan bekerja dalam kairos atau waktunya. Bukan dengan kronos, bukan dengan waktu manusia. Saudara, Tuhan bekerja dalam kehidupan Abraham. Bukan dengan waktu manusia, waktu kronos Abraham dan Sarai. Walaupun mereka sudah tua Bapak Ibu Saudari, tetapi dia bekerja di dalam kairosnya. Dan dia sanggup menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham yang sudah tua itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya sadar bahwa setiap kehidupan iman, saudara, itu bukan proses yang instan, tetapi sebuah proses yang panjang yang saudara tahu. Bahkan ketika kita menonton channel ini setiap waktu, perubahan itu tidak hadir satu hari Pak Bu. Perubahan itu hadir setiap waktu, by proses. Tapi ingat, ada perubahan sedikit demi sedikit. Nanti kau akan lihat 10 tahun ke depan, ternyata hidupku berubah banget ya. Sejak mengikuti channel Pastor Deso, ternyata hidupku luar biasa dikuatkan ya. Sejak mengikuti channel ini. Dan hidupku dibangun di atas dasar firman Tuhan. Karena saudara diajar secara sadar tidak sadar, saudara sedang dimuridkan ketika saudara ada di channel ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kedua. Iman yang berpengharapan walaupun belum terjadi. Yang ketiga, saudara dan saya milikilah iman yang mengatasi ketakutan. Di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, biarlah kita semua memiliki iman
yang mengatasi setiap ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita semua. Dalam Yesaya 43 ini ditulis dalam konteks pembuangan bangsa Israel. Tuhan memerintahkan untuk tidak mengingat hal-hal yang dahulu, kepada setiap kegagalan-kegagalan mereka sebagai bangsa. Di dalam masa pembuangan, mereka diingatkan oleh Tuhan supaya jangan mengingat kegagalan-kegagalan di masa lalu yang pada akhirnya akan menghalangi penerimaan terhadap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, kata aku membuat jalan di padang gurun di ayat yang ke-19 tadi kita baca. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu menggunakan bahasa creatio ex nihilo. Ya, aku membuat jalan di padang gurun itu menggunakan bahasa creatio ex nihilo, yang artinya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sama seperti Dia menciptakan bumi ini, seluruh alam semesta ini, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah creatio ex nihilo. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan ini menegaskan bahwa Tuhan tidak terbatas pada sumber daya manusia. Tuhan tidak terbatas kepada sumber daya yang kau miliki dalam hidupmu. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang hidup. Katakan yang setuju, katakan amin. Saudara, seringkali ketakutan itu muncul ketika identitas kita terikat pada hal-hal yang fana. Baik status, baik harta. Oh, ini karena gue udah terkenal dan lain sebagainya. Seringkali kita terikat pada hal-hal yang fana, pada status-status dunia, pada harta, bukan kepada status sebagai anak Allah. Saudara, ketakutan itu muncul ketika saudara dan saya terikat kepada status sosial saudara. Nanti kalau aku gak menjabat lagi, nanti gimana ya Tuhan? Nanti kalau aku gak bekerja lagi, nanti gimana ya? Akhirnya muncullah ketakutan-ketakutan itu dalam hidup saudara. Karena status. Nanti kalau saya ditinggal sama dia, nanti gimana ya? Gak apa-apa lah di madu. Ya, daripada di madu mendingan enak beli madu dan diminum madunya sendiri daripada di madu. Saya tanya, gak ada wanita-wanita kalau ditanya mau kalian di madu? Kalau mau jujur, para wanita, mau gak kira-kira di madu? Ya, diduakan cintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, rasa-rasanya kalau ada wanita yang mau dimadu oleh suaminya, ya Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu tidak jujur dalam setiap hati. Saya saja sebagai pria, saya nggak mau istri saya punya cinta yang lain dalam setiap kehidupannya. Manusia yang normal begitu, manusia yang jujur demikian, nggak ada yang mau dimadu, Pak, Bu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ketakutan muncul ketika identitasmu sekali lagi ya terikat kepada hal-hal yang fana. Nanti kalau nggak tinggal di rumah yang mewah ini, aku malu. Nanti kalau hartaku habis, aku malu. Saudara, seringkali ketakutan itu muncul karena hal-hal demikian. Padahal saudara, kalian ini punya status sebagai anak Allah, yang seharusnya tidak boleh malu, tidak boleh takut. Karena saudara bukan mengincar hal-hal yang fana. Saudara tidak mengikatkan dirimu kepada hal-hal yang fana, tetapi saudara mengikatkan dirimu kepada Tuhan, Sang Kekal itu, Sang Sumber itu. Ada providensia Allah, ada penyediaan-penyediaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak hanya menciptakan jalan, tetapi Dia juga menyertai di jalan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Banyak orang yang bisa memberikan nasihat, motivasi dan lain sebagainya dalam hidup saudara, tetapi dia tidak menyertai saudara di jalan itu.
Dia hanya bilang, no jalan ke sana, no harus begini, no harus begitu. Tapi dia tidak menyertai jalan saudara. Saudara, hanya Tuhan saja. Dia yang menciptakan jalan dalam hidupmu. Dia juga yang menyertai saudara dan saya berjalan di jalan yang sudah dia ciptakan dalam hidup saudara dan saya. Itulah providensia Allah dalam hidup kita semua. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, marilah supaya saudara memiliki langkah konkret. Buat list daftar ketakutan saudara. Hadapkan itu semua kepada janji Tuhan. Ketika saudara takut secara finansial dalam hidupmu, saudara bisa buka Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudari, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, hadapkan dengan janji Tuhan ketika kamu takut. Katakan. Makanya buat list ketakutanmu kalau kamu takut dan sampaikan di hadapan Tuhan. Dan saudara hadapkan dengan janji Tuhan. Temukan lewat ayat-ayat Alkitab. Ya Tuhan, aku takut, tapi aku percaya firman-Mu. Saudara, inilah langkah konkret yang harus kita lakukan. Latihanlah. Ya Bapak Ibu Saudari, menyerahkan kekhawatiranmu melalui doa. Sampaikan di hadapan Allah. Sampaikan lewat doa-doamu yang tulus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Thanks God. Banyak-banyaklah berterima kasih. Jangan banyak-banyak bersyukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, latihlah dirimu untuk menyerahkan kekhawatiranmu melalui doa. Bawalah dalam doa. Engkau tidak bisa menjaga anak-anakmu 24 jam. Bawalah dalam doa. Engkau tidak bisa menjaga pasanganmu 24 jam. Bawalah dalam doa. Engkau tidak bisa menjaga orang tuamu 24 jam. Bawalah dalam doa. Serahkan kekhawatiranmu kepada Allah melalui doa yang saudara naikkan, sehingga damai sejahtera itu memenuhi setiap hati dan pikiran saya atau saudara dan saya. Saudara, waktu saya muda, ya, atau beberapa bulan belakangan, beberapa tahun belakangan, kami pernah dalam rumah tangga kami menghadapi situasi pergumulan dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal yang harus kami doakan, pikirkan dan lain sebagainya. Ya, belum lagi pergumulan ekonomi dan lain sebagainya. Tentunya Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saya mengingat kembali bahwa saya waktu muda sudah ditinggal sama orang tua, papa dan mama. Sejak saya SMA saya ingat sekali. Mama saya SMP, papa saya SMA kelas 1 atau kelas 2 SMA. Saudara, sejak masa muda saya ditinggal oleh orang tua untuk selama-lamanya. Tapi sampai hari ini saya melihat providensia Allah, penyediaan Allah dalam setiap kehidupan saya, secara pribadi bahkan sampai keluarga saya. Dan saya hanya bilang, Tuhan, kalau Engkau bisa memelihara aku yang tanpa orang tua, Engkau pun bisa menjaga setiap anak-anakku. Engkau bisa menjaga dengan sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Tuhan tidak hanya menciptakan jalan itu, tetapi Dia juga menyertai sekali lagi saudara di jalan itu. Serahkanlah kekhawatiran saudara melalui doa demi doa. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, selain kita diajar tadi memiliki iman yang mengatasi ketakutan, saudara, milikilah iman yang berfondasikan kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105,
Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini menekankan bahwa firman Tuhan adalah penuntun dan penerang dalam hidup saudara. Membantu kita semua menavigasi jalan hidup kita semua dengan aman, dengan benar dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 itu menggunakan metafora lampu bagi kaki. Ya, tadi dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Saudara, sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105 menggunakan metafora lampu bagi kaki, yaitu pandangan jarak dekat. Kalau kita tahu lampu itu digunakan untuk pandangan kita, tapi jaraknya dekat. Dan terang bagi jalan. Nah, inilah pandangan jarak jauh. Kalau saudara lihat lampu-lampu di jalan, Bapak Ibu Saudari, itu menerangi jalan sehingga kita bisa melihat lebih jauh, memandang lebih jauh. Kalau kita lewat tol, ya kita naik mobil diberikan lampu-lampu di jalan. Itu supaya kita bisa melihat, memandang jarak jauh. Dan ini menunjukkan firman Tuhan itu sebagai panduan, baik juga jarak dekat hidup saudara. Masa depan yang jarak dekat itu, termasuk masa depan yang jarak jauh itu dalam hidupmu. Ini menunjukkan firman Tuhan sebagai panduan progresif, bukan sekedar buku petunjuk instan untuk memperoleh sesuatu, tetapi firman Tuhan sebagai panduan saudara dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, supaya saudara memiliki iman yang berfondasikan kepada firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, itu menghubungkan keberhasilan dengan meditasi firman siang dan malam. Saudara, mari mau bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara perlu menghubungkan setiap keberhasilan dalam setiap kehidupan saudara dengan meditasi firman siang dan malam. Ya, bahkan Mazmur pasal 1 ayat yang pertama, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan yang merenungkannya. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, berarti mendapatkan asupan nutrisi terus setiap waktu, setiap hari. Makanya pohon itu subur, pohon itu berbuah. Ya Bapak Ibu Saudari, pohon itu kokoh karena ditanam di tepi aliran air. Demikian juga dengan kita. Ketika saudara dan saya hubungkanlah setiap keberhasilan dalam hidup kita semua dengan meditasi firman Tuhan setiap waktu. Sehingga saudara tahu bahwa tanpa meditasi firman Tuhan siang dan malam, kita tidak akan pernah menemukan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalau kita ngomongin keberhasilan, bukan hanya ngomongin harta, tapi banyak hal. Bagaimana menjadi keluarga yang dapat mewariskan iman kepada anak-anakmu. Bagaimana kita sebagai parents dapat memberikan contoh teladan, ketabahan, kesabaran dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman itu menjadi daging dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Ini puncak pernyataan Allah. Sehingga Alkitab adalah lensa untuk menafsirkan perubahan demi perubahan dalam hidup saudara. Gunakanlah firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu menguasai hati dan dagingmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap apa yang dagingmu rindukan, saudara, itu dikuasai, dikontrol oleh firman. Itulah firman yang menjadi daging dalam hidup kita semua. Kita juga rindu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kalian memiliki kehidupan Yesus yang selalu mengenakan firman Tuhan, dan dialah logos Allah itu.
Dialah yang berhasil mengenakan firman itu dalam setiap kehidupannya dengan sempurna, dengan perfect. Itulah puncak kenyataan Allah. Sehingga Alkitab harusnya menjadi lensa untuk kita menafsirkan setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saudara. Selalu pakai kacamata pandang dalam setiap Alkitab, bukan kacamata saudara. Saudara, biarlah setiap perubahan dalam setiap kehidupan saudara, biarlah semua ditafsirkan dalam narasi besar Alkitab, bahwa Tuhan menciptakan manusia, ada proses kejatuhan di sana juga, dan Dia menebus setiap kehidupan manusia yang jatuh itu, dan Dia menggenapi rencananya dalam setiap kehidupan manusia-manusia yang mau percaya kepada Allah yang hidup. Maka Bapak Ibu, buatlah firman Tuhan sebagai base untuk saudara membuat keputusan-keputusan dalam hidup saudara. Contohnya saat saudara ada konflik dalam setiap pekerjaan, saudara bisa lihat Matius 18 ayat 15. Ini contoh ya Bapak Ibu Saudari. Kalau ada konflik dalam pekerjaan, gunakan ayat ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara, seringkali rekonsiliasi bisa terjadi ketika saudara mulai ajak saudaramu itu makan, ngobrol. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ngomong 4 mata. Jangan diam-diaman di kantor ada masalah, diam-diaman. Tonjok-tonjokan, tumbur-tumburan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ada konflik, selalu gunakan firman Tuhan untuk saudara membuat keputusan-keputusan yang sangat penting dalam hidup saudara. Landaskan semua kepada firman Tuhan. Saudara tuliskan setiap ayat-ayat yang merefleksikan untuk situasi-situasi spesifik dalam hidup saudara. Ya, tuliskan setiap ayat-ayat itu. Saudara dalam situasi genting, saudara dalam situasi khawatir, cari ayat-ayat firman Tuhan yang terus menguatkan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua bahwa perubahan itu adalah laboratorium iman, di mana saudara dan saya belajar seperti Ayub. Sekalipun Tuhan ya menghabisi setiap kehidupan kita, mungkin aku akan tetap percaya. Saudara, iman di tengah-tengah transisi bukan tentang kontrol kehidupan kita semua, tetapi tentang penyerahan kepada Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Dia berkata, aku adalah Alfa, aku adalah Omega, aku adalah yang awal, aku adalah yang akhir. Identifikasi satu area perubahan yang paling sulit dalam hidup saudara, dan percayakan kepada Tuhan. Dialah yang memulai segala pekerjaan baik ini, dan Dia yang akan mengakhirinya. Dialah yang awal, Dialah yang akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Tuhan sedang memanggil kalian untuk melangkah keluar dari zona yang nyaman pada kesempatan saat ini. Mungkin Ia sedang meminta kita untuk mempercayai Tuhan dalam hal keuangan saudara, dalam relasi saudara, hubungan saudara. Ya tapi sulit Pak Pendeta. Belajar. Gak ada yang sulit kalau saudara mau belajar mempercayai Tuhan dalam hal keuangan, dalam relasi hubungan saudara dengan pasangan saudara, dengan pacar saudara. Ya, belajar mempercayai Allah. Bahkan ketika saudara sendiri pun, saudara tetap bisa bahagia kok. Ya, gak selalu pasangan itu membahagiakan, punya pacar itu happy, gak selalu Pak Bu. Ya, gak selalu. Percaya kata saya. Ya Bapak Ibu Saudari, dulu waktu kita menikah, kita pengen cowok yang ganteng, yang badannya six pack, yang perempuannya cantik. Tetapi setelah saudara menikah, saudara gak membutuhkan kegantengan dan kecantikan itu. Yang saudara butuhkan pria-pria yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan mereka kepada pasangannya,
yang bisa bekerja mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Pria-pria yang takut akan Tuhan, kegantengan itu luntur Pak Bu, dengan pria-pria yang bekerja keras. Termasuk pria-pria waktu mudanya mendambakan wanita yang cantik, ya, wanita yang bohai gitu, saudari ya, yang seksi. Tetapi ketika menikah, kalian tidak memerlukan wanita-wanita demikian. Kalian memerlukan wanita-wanita yang berdoa buat keluarga kalian, yang meneduhkan suasana rumah kalian. Wanita yang ada di dalam Amsal 31. Wanita yang takut akan Tuhan, yang bangun pagi-pagi menyediakan makanan buat rumahnya. Hati suaminya percaya kepada dia di rumah. Bukan wanita yang membuat gaduh. Sekalipun cantik, tapi kalau suka membuat gaduh, pusing gitu Bapak Ibu Saudari ya. Pusing. Saudara, berbahagialah atau bahagialah walaupun saudara mungkin masih sendiri. Atau mungkin saudara sudah ditinggal oleh pasangan saudara. Mungkin oleh karena kematian. Mungkin karena orang ketiga, ya, sampai orang ketujuh. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak banget soalnya kan ya. Banyak sekali. Ya, dinamika keluarga tuh banyak. Tetapi saya mau mengajak saudara, percayailah Tuhan dalam ekonomi saudara. Percayailah dia dalam relasi saudara. Percayailah dia dalam setiap panggilan-panggilan kehidupan saudara. Baik bekerja, berbisnis, berumah tangga. Pertanyaannya bukan apakah kalian takut, tetapi kepada siapa kalian memilih percaya di tengah-tengah ketakutan kalian. Itu yang paling penting. Bukan kepada apa yang kalian takuti, tetapi kepada siapa kalian memilih percaya di tengah-tengah ketakutan kehidupan kalian. Itu lebih penting. Garis bawahi apa yang saya sampaikan itu. Abraham taat dan ia menjadi bapa orang beriman. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dan ia dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Apapun yang Tuhan tuntun dalam setiap kehidupan saudara untuk dilakukan hari ini, entah itu mengampuni, entah itu memulai sesuatu yang baru, entah itu memberi persembahan dalam setiap kehidupanmu, dan saudara mendukung pekerjaan Tuhan, entah itu saudara apapun itu, tetaplah setia dan mulailah hari ini. Setialah dalam setiap penantian-penantian saudara. Lakukanlah dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda. Ampunilah orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Ampunilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kalian siap berkata, Tuhan, aku percaya Engkau memegang kehidupanku. Bahkan di tengah-tengah perubahan yang tidak ku mengerti hari-hari ini, Tuhan, aku berdiri saat ini di hadapan-Mu sebagai tanda komitmen kami. Biarlah Engkau yang menjadikan hari-hari kami indah setiap hari. Karena kami tahu hari-hari kami indah karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Di setiap hari kami mendengar firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi biarlah pagi hari ini kami mengambil langkah iman. Kami mau menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ada hari di mana kami merasa takut. Ada hari di mana kami merasa bingung. Ada hari di mana kami akan lelah dalam setiap kehidupan kami semua. Karena perubahan-perubahan yang tak kami pahami. Tapi pada kesempatan pagi hari ini, kami mau belajar seperti Abraham untuk taat. Sekalipun kami tidak melihat seluruh jalan itu dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Engkaulah yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Engkaulah yang memiliki providensia Allah itu. Engkaulah Allah yang menyediakan. Kalau Jehovah Jireh bagi setiap kami semua, kami serahkan setiap rencana kami, impian kami, ketakutan kami akan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami ragu,
Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah ragu terhadap hidup kami. Ketika kami lemah, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bapakku, jadikanlah kami orang-orang yang berani melangkah. Ketika Engkau memanggil kami, Engkau tetap setia. Ketika kami tidak mengerti, dan biarlah kami boleh percaya bahwa di dalam setiap perubahan-perubahan dalam hidup kami, Engkau sedang bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau ya Allahku. Hari ini hamba berdoa, hamba putuskan setiap orang-orang yang khawatir, yang takut, kami putuskan di dalam nama Yesus, dan kami memilih untuk percaya kepada Allah kami lebih daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan, tuntunlah kami, pakai kami untuk memuliakan nama-Mu melalui setiap hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memegang masa depan kami, Tuhan yang memegang dari masa lalu kami, hari ini bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan yang memegang, dan kami percaya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan saudara. Ingat baik-baik, saya akhiri, bahwa iman bukanlah ketiadaan rasa takut. Iman bukanlah ketiadaan rasa takut dalam hidup saudara, tetapi kehadiran saudara dan saya yang rela taat di tengah-tengah rasa takut saudara. Kalau saudara memiliki iman, itu bukanlah saudara ketiadaan rasa takut, tetapi ingat baik-baik, saudara menghadirkan ketaatan di tengah-tengah kehidupan saudara. Walaupun mungkin saudara masih takut, hadirkanlah ketaatan selalu dalam hidupmu kepada Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, sehingga saudara setiap hari saudara disegarkan, dipuaskan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan, dengan tulus ya. Ya Bapak.